Iya, ketika Ali ini mabuk, dia membaca bolak-balik bacaannya, Eh, tetapi wudhunya belum turun nih. Itu yang jadi tanda tanya besar buat saya. Kenapa wudhunya tuh belum turun? Wudhu kan di surah Al-Maidah ayat 6 ya, Bang Pendi kalau nggak salah. Al-Maidah ayat 6 kan itu kan surah-surah terakhir. Istilahnya ketika si M itu akan meninggal. Kenapa tayamumnya yang jauh lebih lebih apa ya? Lebih dulu turun gitu loh. Karena kalau kita bicara konteks Perang Uhud ini kan mungkin sekitar 4 tahun setelah hijrah ya. mungkin 2 tahun kalau setelah, iya kalau kan, kalau 2 tahun tayamum setelah itu turun, perang Badar kan. mungkin kalau Hmm. tayamum itu turun, kemungkinan ini Hmm. Arab Saudi kan padang pasir, airnya susah. Hmm. Nah Jadi itu jawaban mereka. Jawaban mereka seperti itu. Tapi ah, saya bilang begini kemarin ya ah kalau nggak salah berapa hari lalu saya bilang gini, mungkin nggak lo mengganti duit yang akan lo pinjam tapi duit itu belum belum lo pinjam. betul. Ini Saya nih, bilang bang, seperti bang, itu. bang. Ya. Ini kan ayat-ayat yang dirimu bilang. Hah? Ini nih bang Nabi tulis ini. Hmm. Al-Hijr ayat 6. Hmm. Udah cukup di situ baca, Gila. jangan dibaca dibaca selanjutnya. Iya, orang Bang, gila. ini berdasarkan teman-teman muslim tidak ada. Kita jangan bahas Hah? lagi. Saya jadi Iya, saya betul jadi ya. teringat waktu saya di pesantren. Takutnya nanti Hah? saya kebawa arus ambang ini, ya. Iya. Benar, saya jadi Benar. ingat nih apa yang pernah saya pelajari, saya jadi ingat. Salah satunya Heeh. adalah soal Nisa itu. Hmm. Pertanyaan saya ke situ. Ustaz saya berkata, ya begitu Pendi. Dan semua teman-teman muslim juga kalau dia belajar di pesantren dia akan jawab begitu. Karena tidak mungkin orang orang mabuk itu salat. Dan ternyata asbabun nuzul ayat tersebut adalah ada di hadis Tirmizi 29 ayat 52. Saya baru dapat ini. Nah, kalau Hmm. saya ikutin arus abang, nah kita bisa kena, saya bisa kena ini. Makanya saya bilang tadi bang, di sini Iya, hati-hati ya, abang jangan iya, gas. betul. Iya, enggak. Saya Saya, suka ikutin orang hmm. abang di tempat-tempat lain itu. Eh, Saya ikutin, saya pakai akun lain, tapi saya hmm. pakai akun lain supaya tidak ditarik untuk Enggak, belajar-belajar sebentar. memang kalau kalau saya juga kalau kalau ada tetangga sebelah, saya selalu nanya yang istilahnya pondasi mereka dulu. Kayak kemarin saya bicara tentang apa gitu sama Maupur Rohman kan. Dia kan bilang lu nyembah Tuhan yang mati. Hmm. Dia bilang gitu kan, lu nyembah Tuhan yang mati. Saya bilang, apakah Tuhan lu nggak mati? Saya bilang begitu. Tuhan lu mati. Saya bilang gitu kan. Hmm. Saya keluarin dalilnya tuh, Bang Pendi. Saya keluarin dalilnya. 2888 saya bilang. 2888 dikatakan apa? Semua akan binasa kecuali wajahnya. Saya bertanya sama mereka, wajahnya itu ada apakah zatnya? Ya. Saya bilang gitu kan. Yeah. Apakah wajahnya itu adalah zatnya? Kan bukan. Mereka cuma mengenal bahwa wajah, kaki, segala macam tetek bengek itu adalah sifat, bukan bukan zatnya. Ya. Kalau segala sesuatu akan mati kecuali wajahnya, berarti sifatnya itu tetap ada tetapi zatnya mati. Saya ajak terus mereka. Saya ajak terus kan. Saya ajak terus, saya bawa ke arah yang memang pemikiran saya. Kalau saya kebanyakan sih seperti itu. Saya ajak mereka, saya ajak pelan-pelan yang kira-kira yang mereka harus mengakui bahwa itu adalah argumentasi saya dan argumentasi saya tidak, bukan tidak ya, bisa mereka benarkan. Seperti itu sih Bang Pendi. Betul. Jadi mereka sudah takut duluan kalau abang bertanya pertanyaan-pertanyaan abang seperti itu. Oke. Nah, kita malam birong, Ya, malam minggu sudah. malam ini. Ya, kita mau sudahin atau gimana? Mm-mm. Karena ini juga biar besok. Ya udahlah, udah nggak ada ontanya.
Betul. Kasih juga Onta pastor takut sekarang pastor bang. kita Sini, udah bang. pastor kita udah bersemangat 45 tapi kambingnya nggak ada nih. Bingung juga ya. Ada cuman si Bani doang tuh dari tadi begitu ajarin aku ikut gila kayak kalian. Padahal udah jelas ya di Qurannya bilang. Iya. Itu ahli jurnal udah dibilang kepadanya yang diturunkan Quran itu kan orang-orang gila. Lo ikutin aja itu. Itu kan orang gila itu. Tapi Bang Nabirong, mereka selalu bilang begini, loh itu kan perkataan orang musyrik. Tapi mereka lupa ayat 11. Ayat Iya. 11 kan mereka seharusnya mereka tahu ayat 11 kan yang memasukkan kata-kata itu kepada orang musyrik kan si Tuhannya mereka. Benar nggak? Iya. Berarti Tuhan mereka mencaci nabi mereka. Kadang-kadang lucu tak. Tapi tadi yang Bang Pendi bilang saya ketawa sendiri tahu. Waktu Bang Pendi bilang kalau bersentuhan dengan wanita itu harus wudu lagi ya Bang ya. Iya. Karena Harus wudu najis lagi. ya. Najis ya apa sih? Batal wudu, nggak najis, batal wudu karena bukan muhrim. Karena bukan muhrim. Iya, jadi artinya setara dengan kotoran. Karena kalau kita nyentuh kotoran juga harus wudu lagi. Jadi Harus perempuan bersihkan itu, lagi kan. perempuan itu kasihan sih sebenarnya ya kalau di mereka ya. Masa setara dengan itu? Aduh, saya bilang. Enggak, yang lucunya, yang lucunya Bang, kenapa di rumah Allah, di Baitullah, di Ka'bah itu Boleh. boleh bahkan berdesak-desakan lagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tapi katanya lain mahsab. Makanya saya bilang hukum yang mereka pakai itu adalah hukum Manusia. manusia, bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan, kalau Tuhan bilang A sampai ke ujung bumi kita pergi tetap A, nggak akan berubah jadi B jadi C. Mungkin itu Bang yang 72 golongan itu ya, 73 golongan itu nanti, tapi hanya satu golongan yang benar. Artinya mereka masih bertanya, golongan mana nih yang benar? Iya, berarti masih misteri tuh ya. Misteri itu. Enggak, kalau kita pelajari, ya ini kalau kita pelajari mazhab mana yang benar? Pengikut Kristus. Yesus katakan, Ya. akulah kebenaran. Betul. Inilah yang benar, yang mereka cari selama ini. Hanya ada satu kan? Tapi mereka tidak tahu itu. Tidak tahu itu karena belum dibukakan. Saya baru dapat hal itu ya ketika kemarin di Jayapura bertemu dengan yang saya ceritakan sama Abang. Ya. Seorang ibu-ibu dari Makassar kan. Mm. Kita sempat diskusi panjang lebar. Dia bilang ya kebenaran itu Bang Pendi yang belum didapatkan orang. Ini tugas kita. Coba bayangkan kata dia, kata ibu itu. Dari segala suku bangsa sekarang sudah Tuhan panggil. Apa tujuan Ya. Tuhan? Memanggil dari segala suku bangsa. Bang Pendi dari suku Aceh, saya dari suku Makassar, suku Jawa itu sudah banyak, Chinese sudah banyak, Batak apalagi, Nias apalagi, Papua apalagi, supaya kita bisa berbicara dengan bahasa kita kepada suku kita masing-masing katanya. Nah, baru nanti kalau Injil itu sudah disebarkan ke seluruh dunia, baru kesudahan zaman itu apa ayatnya? Yang mana? Ketika Injil diberitakan kepada seluruh dunia, Ya baru itu kesudahannya kan? kesudahannya akan datang kan? Nah itu, ini sudah mulai katanya. Sampai dia bilang, bayangkan Bang Pendi kita selama ini jarang berpikir dan tidak pernah kepikirkan. Ini gara-gara Bang Duren lagi ya. Kita sudah dia ungkit-ungkit lagi. Ke Baitullah naik haji katanya. Kita pergi ke rumah Allah untuk beribadah. Tapi kita tidak masuk ke Ka'bahnya. Kita beribadah di pekarangan Ka'bah. Bukan masuk ke dalam Ka'bah, dalam rumah Allah. Nah, yang dimaksud rumah Allah itu apa? Sebenarnya katanya. Apakah benar-benar dalam Ka'bah itu rumah Allah atau di pekarangannya? Dan ternyata kalau saya melihat, saya berpikir selama ini kita ini beribadah, kita lihat mereka itu tidak pernah mereka masuk ke dalam rumah Allah itu, ke Ka'bah itu. Orang khusus yang bisa. Orang khusus. Izin khusus ya. Dan Jadi orang-orang mungkin khusus. itu ya. Kalau di di Kekristenan atau di Yahudi zaman dulu pada saat di Baitul Allah itu kan ada yang di pelataran, ada yang Betul. di ruang kudus dan ruang maha kudus kan gitu kan. Betul. Nah begitu juga
ketika mereka katakan selama ini kepada kita bahwa kita menyembah manusia, mereka lebih parah. Kalau mereka mau jujur, tapi mereka tidak mau jujur. Mereka bilang, oh kami tidak menyembah, kami mengikuti. Apa bedanya mengikuti dengan menyembah? Ya. Kamu tidak mau menyembah supaya kamu tidak sama dengan kami orang Kristen, ikut-ikutan. Akhirnya kamu katakan, oh kami tidak menyembah, kami hanya ikut. Nah, sementara Allah tidak pernah katakan kamu ikutin perkataan manusia. Seperti tadi Bang, Allah tidak pernah menyuruh dalam Al-Quran berpegang pada hadis. Ya. Tapi itu Nah, kan pesan terakhir, Pak. Iya, pesan terakhir. Itu wasiat, Pak. Wasiat kan? Nah ini Bang, Ya, kemarin Bang Penny, Bang Birong, kemarin Edis kan ngebahas tuh menuhankan, ya kan? Oh iya, iya. Surah 9 ayat 31, ya kan? Seminggu itu. Tapi seminggu mereka itu, memang, iya, mereka memang banyak yang sudah mengakui bahwa mereka itu menuhankan Nabi mereka. Betul. Sesuai dengan At-Taubah ayat 31. Itu. Memang saya juga ngeliat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang logikanya si Edis itu boleh dibilang out the box, kalau saya bilang memang bagus. Jadi saya juga sebelum zaman TikTok saya sudah ngikutin dia juga. Memang apa yang dinarasikan dia memang itu udah tepat untuk menghajar mereka sendiri. betul. Mereka bilang kan kita menuhankan manusia, tetapi justru mereka yang menuhankan manusia. Mereka menuhankan si M itu karena mereka lebih mengikuti si M daripada si Tuhannya. Gitu. Bayangkan aja Bang videonya ya, di video selawat itu lebih banyak orang nonton daripada zikir kepada Allah. Memuji Allah dengan memuji Muhammad, itu orang lebih banyak menonton memuji Muhammad, dan mereka lebih banyak memuji Muhammad daripada memuji Allah. Sementara dalam hadis Muhammad sudah katakan, jangan kamu memuji aku seperti orang-orang memuji Isa al-Masih binti Maryam. Oh sih, iya. Sudah Iya, diingatkan. ada hadisnya itu. Iya, sudah diingatkan. Jadi sebenarnya siapa yang menyembah manusia? Betul. Bahkan Masjid Nabawi aja itu kalau sesuai dengan hadis itu tuh si M itu nggak memperbolehkan. Janganlah engkau mendirikan istilahnya masjid di atas kuburan para nabi. Tapi kan Masjid Nabawi itu kan didirikan di atas kuburannya si M. Benar nggak Bang Penny? Ya. Iya kan? Jadi mereka sendiri sebenarnya saya nggak tahu mereka lebih mengikuti ulama mereka atau lebih mengikuti nabi mereka. Karena nabi mereka justru menolak, jangan engkau mendirikan kuburan para nabi itu untuk dijadikan sebagai masjid. Tapi mereka menjadikan masjid di atas kuburan si M, yaitu Masjid Nabawi. Bayangkan Gitu. kalau si M itu mereka bisa gambarkan itu bagaimana coba? Rambutnya saja itu Wah. dicium-cium di Indonesia ini. kemarin ada yang begini Bang Pendy. Bang, jangan lagi dilanjut. Mereka bilang, iya. Ini Enggak, mereka bilang gini, open cam, ya kan? Saya bilang, ngapain gua open cam? Lu kasih gambar. Gak usah lu kasih foto, lu kasih gambar. Saya bilang gitu, lu kasih gambar. Kalau lu bisa kasih gambar, gua open cam. Saya tantang itu, mereka gak ada yang berani. Bener kan Bang Nabirong? Bener. Iya. Mereka gak ada yang berani kan? Enggak ada. Kan kita sering kayak gitu kalau udah mulai suruh open cam, itu aja dia penakut. Iya, Kan? Kalau di open cam, gue open cam gitu ya nggak? karena kan seharusnya kan argumen lawan argumen. Gak usah lu argumen lawan muka. Buat apa argumen lawan muka? Lu bantah dong argumen gue. Bener gak argumen gue? Lu bantah kalau nggak bener gitu. Jangan argumen lawan muka. Buat apa? Iya. Ya Allah ini juga bilang kan mengenai foto-foto itu. Nah, kita kalau jawab gampang saja, semua nabi itu difoto kok. Kenapa nabimu tidak bisa difoto? Siapa sebenarnya dia? Yang tidak bisa dilukis itu hanya Allah. Yang tidak bisa dilukis.
Nabi-nabi yang lain lucunya gini Bang Pendi. sebelum Nabi Ya, Muhammad, lucunya Nabi Musa dilukis, Nabi Syuaib, semua nabi ada itu di lukisannya. abad ke-11, kalau nggak salah abad ke-11 itu nabi mereka dilukis loh. Ada ya? Di abad ke-11 ada yang lukisan itu. Yang lukisan lagi apa? Lagi bawa selendang terus ada batu kan. Itu memang benar-benar lukisan orang-orang mereka. Itu di abad ke-11. Tapi kenapa di abad sekarang mereka melarang? Saya bingung juga. Itu Ya. orang-orang kalau nggak salah orang Turki atau orang apa ya? Ya, Bang gini, Nabilong pernah ini nggak? Pernah Ya, lihat nggak gini, lukisan gini, yang Bang. CM itu? Nah, Ya gini Bang, nantinya kalau ibaratnya itu diberikan, dijadikan lukisan itu nanti itu tidak sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan dalam hadis. Karena penggambaran mereka selama ini kan dia adalah orang yang tampan, orang yang bersih, orang yang wah sangat inilah gitu ya. Digambarkan itu sangat ya mungkin opa-opa Korea kalah keren lah gitu ya. oplas dong kalau Pak Korea. Iya, maksudnya kalah keren. Ini tanpa oplas sudah keren gitu loh artinya. Tetapi ketika ada penggambaran di hadis dan lain-lain kan akhirnya kan menjadi tidak sama Pak. Gitu. Nah itu mungkin juga supaya tidak Rancu ya, supaya nggak rancu kali ya. Iya, kalau Alkitab begini ya. Yesus duduk di sebelah kanan Elohim kan. ya. Nah, kita lihat Ya, di betul. rumah-rumah muslim itu. Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Ya. Ya, Kemarin Bang. Edi sempat bahas itu. Iya. Edi sempat bahas itu. Nah, dulu Bang, waktu kecil-kecil saya ya, itu nggak boleh Bang. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Walaupun kaligrafi nggak boleh ya. Nggak boleh Bang. Harus nama Muhammad itu agak ke bawah. Allah lebih ke atas. Iya. Lebih tinggi sejengkal lah. Sekarang nggak ada lagi. Sudah disejajarkan. Sejajar ya.